Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. 2024 ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan. Bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah, ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya, bangsa ini adalah Islam. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Pak, waktu partai ini mendeklarasikan Anies itu, sebenarnya tadi pikiran saya, atau kemarin-kemarin pikiran saya, termasuk waktu melihat pidatonya Anies itu, ya saya kritik betul itu pidato, karena itu dia nggak mampu melangit, dia terlalu teknis. Harusnya dia tarik ini ke belakang. Ayo kita damaikan dulu kata-kata, kita damaikan dulu narasinya. What happened with the country, ya, what happened with the nation, itu dulu yang diadres oleh dia. Ayo kita agak melakukan semacam pertaubatan dulu ke belakang, sehingga kita damaikan dulu kekacauan ini gitu. Partainya sudah ada, juru bicaranya luar biasa ini. Media juga aksesnya bagus. Harusnya itu yang difasilitasi oleh Nasdem. Cuman ini tadi seperti Bung Hasan bilang, dia bisa jadi korban seperti McCain. Waktu dia mendamaikan kata-kata itu, orang bilang, ini orang ternyata tidak berpihak sama kita. Ini orang tawar juga rupanya. Nggak mau nampung selain. Iya, ini orang rupanya nanti gabung juga dengan pemerintahan kalau dia kalah. Kayak Prabowo sama Sandi juga. Nggak punya warna nih. Itu akan ada itu, tapi menurut saya kalau kita mau berikhtiar ya, dan ada waktu ini tahun ini karena nggak ada tandingannya ya kan, bayangkan ini calonnya belum ada tandingannya loh ya kan, PDP sudah nyemprit semua, nggak ada. Pak Prabowo juga maju mundur karena posisi Muhaimin nggak jelas, tapi ini jelas ada partainya, ada calon, ada narasinya, restorasi. Harusnya nih ya dia tarik ini ke belakang, dan waktu ketemu dengan partai-partai itu juga begitu, kalian tarik dong ini ke belakang dulu. Ini enggak langsung nyari orang, itu jeleknya. Sekali lagi ini karena kemiskinan ide. Nggak ngerti juga ini apa yang dihadapi bangsa ini. Tapi harus AHY. Nggak ngerti juga apa yang dihadapi. Tapi harus si ini. Kan itu yang jelek dari ini semua gitu loh. Kita tidak angkat. Kenapa Nasdem, Demokrat dengan PKS selama ini berbeda, tiba-tiba harus disatukan oleh orang. Padahal idenya belum tentu menyatu. Ini kan partai yang berbeda secara diametral. Oh nanti dihaluskan. Makan soto, makan gado-gado. Oh kami akrab. Dari lama udah bagus. Ini kan eufemisme yang ada di dalam tubuh bangsa kita soal selera-selera tadi. Nggak berani kita tegakkan ini pikiran kita, ini jalannya begitu. Nggak pernah mau begitu. Di semua ini dihalus-haluskan. Sehingga kita ini bangsa yang maju mundur. Nggak pernah kita punya determinasi, ini arah kita dan kita akan ke sana. Sehingga kelihatan kemajuannya. Kita ini kan ngomong ambing diri aja, nggak jelas. Maju mundur. Dan bisa jatuh loh. Nah harusnya ke situ tariknya bos. Ya, partai juga diajak ke situ. Apabila lebih bagus, kalau tiba-tiba enggak. Ternyata kami temukan metodenya di tengah jalan. Nasdem bilang begitu. Kita harus bedakan ini pileg dengan pilpres.
wapres. Ayo, kami sudah punya calon, ada partai. Inilah calon kami dan inilah jumlah partai kami ke depan. Lalu Anies menjadi tokoh restorasi. Dia berbicara bila perlu dari sekarang podcastnya segala macam. Wah, kelihatan itu. Seperti yang diharapkan kan, kotel efek dan sebagainya. Tapi kasih kesempatan kepada pikiran lain. Jangan kalian menikmati seolah-olah hanya kalian yang bisa privilege punya pikiran besar seperti itu. Dan kita-kita ini seolah-olah bodoh semua karena belum punya jalan gitu loh. Nah, ini yang menurut saya harusnya difasilitasi. Setelah itu barulah kita lihat jagoan-jagoan ini keluar dari persembunyiannya, bertarung, memberikan cahaya kepada jagat republik ini. Besarlah bangsa ini, gagallah republikku ini gitu. Kalau sekarang kan aduh, apa ini semua? Nggak ada. Ini kan semua orang nunggu di belakang saling tikam aja sambil nunggu kesempatan. Mudah-mudahan saya yang dipilih. Ada yang lagi ngumpulin duit pengen jadi wapres, menggunakan kekuasaannya kemana-mana, taruh fotonya sebagai pejabat publik di mana-mana, pakai APBN karena pengen jadi wapres. Ya peluangnya kan saya cuma wapres, sembunyi di pinggiran. Semua ini melahirkan kepengecutan kok. Pemimpin-pemimpin ini aji mumpung, yang penting saya. Pikirannya nggak ada, yang penting saya. Karena itu yang jelek dari ini semua gitu. Gugatan ini menurut saya relevan dilakukan oleh generasi kita, oleh anak-anak muda. Kita sekarang yang harus ngomong begini. Karena ini akan diteruskan oleh orang-orang ini. Kita dikunci sebagai bangsa. Nggak ada pengap ini semua, kita nggak bisa nafas. Mau Ganjar, mau Anies, semua ini menurut saya pengecut aja yang lagi nunggu di pinggir gelanggang. Nggak ada keberanian untuk mengatakan ini mau saya ke depan. Sembunyi mereka, cari kesempatan, dapat kesempatan. Nah, itu jeleknya menurut saya. Nah, sekarang kita gugat ini dong gitu. Saya akan gugat ini. Tidak fair. Karena sekali kalau pemimpinnya yang mimpin republik kita ini orang tidak punya warna, tidak punya determinasi, tidak karena dia punya keinginan tentang bangsa ini mau kemana. Ya begini, limbung kita bos. Orang lain sudah perang di sana, kita akan terima akibatnya. Lagi-lagi kita akan menjadi collateral damage dari percaruan global yang kita nggak terlibat secara real. Itu bos. Siapapun presidennya, dengan segala maaf ya. Siapapun presidennya, Fahri Hamzah, Watim Pres. Kayaknya lebih berwarna dibanding Watim Presnya sekarang. Watim Pres sekarang kan Ojo dibanding-banding ke. Oh iya. Tapi siapa bang yang pakai APBN kampanye kemana-mana? Ada tuh. Ketika dia mau menjadi calon presiden atau mau menjadi presiden, maka di sana ada sacrifice untuk melayani orang banyak. Di sanalah virtuenya, kebajikan dia berdiri. Bung Fahri boleh bilang dia pengecut atau menunggu air besar, tapi setidak-tidaknya posisi itu adalah pengorbanan di setiap orang. Dengan memiliki latar, kita tidak adil menghakimi orang atas dasar latar belakang, tapi will to sacrifice itu ada pada diri mereka, siapapun itu, saya percaya. Tapi kalau sekedar mau mencalonkan diri, saya juga mau. Cuma kan saya tahu ini kan bukan privilege, tidak ada bang tadi ya. Tidak ada tidak ada jadwalnya. Dan akhirnya kita melembagakan pertarungan perasaan tadi soal selera. Kita tidak memfasilitasi pertarungan pikiran. Kan itu jeleknya ini gitu loh. Maka saya tadi kasih saran, tolong Nasdem dan Anies Baswedan tarik ini kepada gelanggang pertarungan pikiran. Enak ini kita ngomong. Mantap. Dan jangan layani ini kemarahan ini lagi. Tutup ini pintunya. Maksudnya malam ini tuh saya punya mungkin 80% kesamaan dengan Bang Fahri. Entah Bang Fahri yang berubah atau saya yang berubah. Pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Deklarasi tanggal 10 November sudah gagal gara-gara bandar belum sepakat. Udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Headline nih bang. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal. Yang agak bebas dari bandar cuman PDIP. Cuman PDIP nggak punya calon sendiri yang populer. Calonnya yang tidak dikehendaki, gitu kan. Itu kan dilema. Makanya kenapa nggak udah punya tiket atau aturlah supaya semua partai boleh punya calonnya sendiri. Kita ini ya bikin partai itu gila loh, keluar masuk rumah, ya kan? Ini verifikasi faktual nih, KPU datang, orang lagi mancing, orang lagi ngedalam. Ini luar biasa ini kan. Setengah mati ini kita bikin parpol, nggak boleh punya calon. Loh kenapa? Harusnya itu punya calon. Ini jago saya, ini pikirannya. Ayo perdebatkan, setahun ada waktu. Sekarang Anies Baswedan udah muncul, kenapa partai lain nggak boleh muncul? Anies Baswedan, Nasdem, wah tegak itu. Nanti kampanyenya mulai dengan pembacaan deklarasi Nasional Demokrat oleh Anies Baswedan. Lahirlah Partai Nasdem. Inilah rencananya ke depan. Restorasi Indonesia. Gagah kan itu. Paten barang ini. Iya kan, cocok rasa. Ada calon, ada partai. Gitu loh. Ada ide, ada calon, ada partai. Bang, tapi kan kalau kata Bang Hasan, itu kan yang idealnya bang. Ini kondisi depan matanya ya agak kita harus susah, mau bang. yang ideal dong. Iya. Kalau nggak mau ideal, bangsa ini kan dikasih sampah terus. Kasih yang ideal.
ideal dong, bangsanya dikasih yang ideal gitu loh. Yang ideal itu jangan ditolak. Iya. Kalau buat saya semua yang ideal jangan ditolak. Jadi patokan. Itu kan benchmarknya kita. Iya. Kalau Nasdem sudah Deklarasi. mendeklarasikan, Partai Gelora akan mendeklarasikan, Nah. gitu loh. Lalu tarung kita. Kan udah deklarasi. Oh, bukan deklarasi Anies. Nah, Iya. kita ada waktu setahun ini kita ngerubah pikiran publik daripada nunggu di belakang. Nih, gua salah satunya nih. Arab-Arab cemas Tiketnya, ini, Bang, ya. iya, tiketnya cuma 3, tiketnya cuma 2. Gua salah satunya. Ya. Kan jelek kalau kayak begitu gitu. Bang, ini ada isu ditawari 2 menteri nih. Ini apakah ini yang bikin deklarasi Ya gagal? inilah jeleknya kan, karena mereka Coba sendiri- komentari dulu partai mantan abang ini, Bang. yang nggak bisa dihindari gitu loh. Karena dalam dalam setahun ini ya orang akan saling menghajar atas sesuatu yang bukan ide, blackmail semua. Lihat aja ini akan main blackmail, termasuk blackmail calon. Ya. Belum keluar blackmail kepada Ganjar loh, nggak kecil blackmailnya. Tapi ini kan nggak sehat. Stick and carrot akan jalan ya, Bang ya? kan PDIP, Puan Maharani, Nasdem, Anies Baswedan, Gelora, Anies Mata, nggak akan tarungnya di tengah jalan bisa. Oh ternyata kami satu ide. Iya. Kampanyekan bahwa kami bisa gabung karena konstitusi mengatakan partai politik atau gabungan partai politik. Iya. Gabung kita, Ya. ya kan? Karena Main gitu loh. Kalau koalisi ya, Cocok. kalau koalisinya Bang Willy ini, koalisi perubahan ini udah sama belum? Visi. Sama, banyak samanya ini. Banyak ya kan? samanya. Cuman kita kaget, oh tiba-tiba kawan ini kan dia di dalam. Oh. Jadi pidatonya Pak Surya Paloh itu menurut saya menumbuk koalisi itu agak sangat keras menurut saya ya. Termasuk pemilihan Anies Baswedan dan sebagainya itu wajar kalau itu dikatakan sebagai mengganggu koalisi. Menurut saya juga jadwal pemilu seperti ini mengganggu jalannya pemerintah. Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa, tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu. Karena COP KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta, ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet, suruh dia serius kampanye. Jangan ada dalam kabinet numpang tenar sama Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan Pak Jokowi. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Nah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide? Ini jeleknya orang-orang ini, nunggu aja kan di ujung gawang. Jangan dong tarung dari awal. Kita nih pengennya itu pemimpin yang lahir secara otentik dalam demokrasi. Jangan akibat dari sembunyi-sembunyi dan apalagi menjadi simbol dari kemarahan yang tidak jelas. Itu yang saya kritik juga. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Karena Prabowo masuk dalam kabinet. Orang mau nyari figur siapa lagi? Ini bangsa pencari figur. Bawang putih, bawang merah, bos. Kan ada AHY, Bang, yang udah di Nggak bisa, bos. Hah? Nggak bisa, orang marah. Nggak bisa, bos. Orang jangan terlalu... Keheranan ini, Bang. Yang pertama, Iya. deklarasi 10 November karena gagal karena bandar nggak sepakat kata Iya. Bang Fahri. Yang kedua, kenapa langsung loncat ke calon? Harusnya kita pikiran dulu. Ya, gitu yang kan. ketiga, tadi kata Bang Fahri, stick and carrot-nya agak banyak nih. Coba dibedah satu-satu ya kan dari Bang Hasan juga. isu PKS ini katanya juga ditawari kabinet gitu. Nah, dari Bang Hasan juga tadi, Iya, Bang. coba kasih dulu. Jadi Bang Willy. dari kalian lebih baik ajukan pertanyaan. Bagaimana merekonstruksi kekacauan ini? Ini yang mesti menurut saya kita nih yang agak sering muncul di podcast gini agak waras lah gitu. Ayolah kita dudukkan. Saya terus terang saya ngajak karena kapasitas Nasdem dengan segala macam akses kepada media dan sebagainya itu ada dan dia udah punya figur. Kebetulan figur teman kita. Saya ketemu Anies Baswedan tahun 97 ngejemput Amin Rais di BP Muhammadiyah untuk pidato di Taman Ismail Marzuki. Oh, itu sama Mas naik Anies juga, bajai Bang? sama gua, bos. Oh. Anies Baswedan, Ketua Senat UGM, naik bajai sama saya. Jadi saya kenal orang ini. Tapi dia jangan menikmat di pinggir-pinggir gini. Mudah-mudahan gua dapat nih. Jangan dong, tarung kau. Gitu loh. Dulu di Baja udah inspiratif beliau. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Ya maksud saya, mumpung gitu loh. Karena dia harus menguji dirinya dong. Saya ingin dia menguji dirinya. Bisa kok dia mempersatukan bangsa ini kalau caranya benar. Kalau bukan aji mumpung, kalau bukan sembunyi di pinggiran, kalau bukan hanya menunggu Sembunyi di pinggiran tuh gimana sih? Kalau Bang? nggak menunggu belas kasihan, tampil ya kan ini waktunya. Udah, Kan Bang. ya kan? masih harap-harap cemas tadi. Tadi sih salah ngomong belok barang. Belok kan? barang itu, Oh, ya kan? gitu. Kalau nimbul nih ya, simbol 212 yang lebih keras,
lewat barang itu, Bos. Ini konstelasi-konstelasi. Jangan lupa Prabowo itu masih bisa sama 212. Kalau dalam teori ini masih bisa. Jejak masih ada, Bang. Jejak dan bukan cuma jejak, ini masih ada barangnya. Masih tinggal sel tidur ini Switch on, switch apa ya, Bos? Kurang keras, geser barang ini. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.